momen syahadat gadis Katolik yang diantarkan oleh kedua orang tuanya. Silakan disimak. Silakan Ibu. Yang ngapunten seadanya nggih Bu. Berantakan. Gak bisa. Bisa disampaikan mungkin Pak sebagai orang tua. Tidak cukup sama ibunya udah ngobrol. Karena memang anak ini kan dekat banget kan sama saya, Sama Ibu ya? jadi sudah banyak sering saya kasih pengertian. Kayak tadi dia sahur, Mbak aku sahur, ya kita sholat dulu, bisa belum? Tapi nantinya kalau anak ini kesini tetap di ini ya, Iya, insya Allah dibimbing ya. Terus dikasih dibimbing lah, biar ini juga anak ini tidak bingung dalam artian ini harus sampai karena dia belajar sendiri dari mana pakai buku sampai adiknya tadi mendis semalam, adiknya itu ya Bu Mbak Ana. Memang anak ini kan memang anak yang sewu dari sekolah itu memang anak yang cerdas betul. Jadi dia memang tidak saya suruh itu dia belajar. Bapaknya ini tipe orang yang diem. Jadi semua itu memang diem, nah, bapaknya bukan, tapi pemerhati. Jadi dia nggak bapaknya itu tipenya mau diem. Nanti dengernya cuma dari biasa kan kalau suami istri kan nomor satu peran itu untuk seorang ibu. Memang kalau anak ini memang dari sekolah itu anak yang menerima orang Jawa, menerima nggak pernah nuntut, nggak pernah apapun, nggak pernah. Ya saya yakin Mbak Hana bisa jadi sosok yang seperti ini juga pasti ada peran dari Bapak dan Ibu dalam mendidik. Jadi luar biasa juga. Artinya ya kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar dari Bapak dan Ibu juga. Saya belajar dari Mbak Hana juga bagaimana perjalanannya, ceritanya. Saya mungkin hanya sedikit yang saya dengar, tapi itu sudah buat saya luar biasa itu. Bagaimana menggambarkan sosok Bapak dan Ibu kemarin. Wah, dan saya pengen ketemu ya, besok ketemu ya. Iya, soalnya pasti lingkungan kami terutama kan, karena saya pengurus juga, saya memang jujur pengurus di lingkungan. Jadi pasti ya, tapi kata bapaknya nggak usah dengerin orang, diiyain aja. Mau ngomong apa diiyain, ya sudah selesai. Semakin dijawab semakin banyak pertanyaan, nggak selesai. Orang tuh kalau ngomong paling sebulan 2 bulan selesai hilang. Betul. Apapun juga anak kita. Karena saya juga pengurus juga, jadi kan pasti ya ini pasti, tapi ya nggak apa-apa. Itu bukan hal yang terpenting di dalam pikiran saya. Yang penting anak saya. Masya Allah. Pengurus lingkungan. Iya, saya benda. Jadi memang, jadi ya ini sempat anaknya sama Ibu gimana Bu? Nanti Ibu akan banyak yang bertanya. Ya nanti saya Bu kalau bertanya Ibu jawab, kata pemimpin tadi jawab. Iya ini aja selesai, nggak usah ditebak. Tapi semakin makin banyak pertanyaan. Dia mau ngomong, monggo. Itu kan versi, ya kita kan nggak tahu. Kita menjelaskan nggak percuma juga. Ya itu kenapa Bapak Ibu bisa berbesar hati? Karena ini 1001. Saya itu berbesar hati ini karena saya belajar dari anak ini loh Pak. Bukan dari saya loh, tapi dari anak ini loh Pak. Saya itu. Gimana dengan Anak ini yaitu tadi yang selalu nurut, tadi apapun dia tidak bisa. Itu tadi saya sebagai orang tua karena mungkin saya pengennya anak itu menjadi baik, yang terbaik, ternyata keliru. Belum tentu kan orang tua itu kan, anak juga punya masa depan, punya pemikiran, pemikiran, punya masa depan, punya angan-angan, punya cita-cita. Dan yang saya sebagai orang tua harus, gue kudu manut orang tua kan sebenarnya enggak. Itu namanya egois orang tua. Sebenarnya pengennya yang terbaik. Ternyata setelah saya pikir mungkin ini jalan yang terbaik. Semua tuh dituntun kok, saya percaya kok. Gusti itu mari nanti apa yang terbaik.
Misalnya mau S2 ya sudah S2, ini mau ujian, mau tes bulan depan ya udah kamu fokus ujian, fokus. Jadi ibarat kata sudah maju ke depan, yang dia belajar berapa bulan mundur kayak ini. Iya. Mundurnya mundur jauh sekali. Ibarat kata yang belajar harusnya sudah selesai, dia harus mundur lagi, harus belajar lagi. Dia pengen ya sudah, kasihan sebetulnya. Saya kalau arah ini jujur kasihan. Kasihan itu ya itu tadi. Kalau waktu bisa tak ulang. Kembalikan lagi yang tapi ya mungkin ini harus prosesnya seperti ini. Jujur saya kalau bisa ini anak ini saya tak kembalikan, tak kembali sampai saya bilang kamu minta apa mbak, tak ibarat kata bisa kamu minta apa tak berikan, kamu maunya apa itu ibu kasih ibu beri sama anak ini. Sayang betul, sayang. Berkata kamu minta apa yang ibu mampu, ibu berjuang. Saya yakin kalau beliau itu orang yang tulus, karena ketika menyampaikan kepada ibu cara membalasnya itu dengan halus. Iya, waktu itu dia bilang, ibu aku mau belajar cara musik. Dan waktu itu saya cuma ya sudah belajar dulu, kamu dipahami dulu, kamu yakin dulu, kamu harus dulu. Iya, belajar. Tapi anak ini kan memang sudah punya kerentak, mungkin sudah punya panggilan ya. Sudah ini ya sudah. Ya, mungkin itu kebahagiaan beliau. Sampai saya tuh kaget sampai dia kok paham sini, tahu di Iya. kok bisa loh. Sampai saya tak habis pikir. Saya pikir itu dia punya teman yang nanti mengajari. Kan saya orang awam, saya tidak tahu. Iya. Yang ternyata kok punya tahu tempat yang benar-benar ini loh jalurnya yang benar, ini loh tempatnya yang betul, yang nggak bisa mengajar. Saya pikir hanya teman yang mbak saya bilang teman S1 mbak Ana, bukan, minta izin ya sudah. Nanti tidak ya kalau anak ini kesini untuk belajar, untuk bimbing. Karena anak ini memang anak yang memang sederhana betul, tidak sederhana. Anak yang tidak nego-nego, anak yang Nggak macam-macam. enggak. Sampai ya, tapi ini ada prinsipnya yang kuat. Jadi dia kalau sudah mantap, sudah yakin, ya sudah. Saya harus belajar mengerti anak, tidak anak yang mengerti orang tua, tapi yang harus orang tua juga mengerti anak juga, kan saling mengerti. Ini lagi. Nih, dari sisi POV-nya Mbak Hana melihat sosok ibu dan bapak yang perjalanannya saya yakin cukup panjang ya, dan gak mudah juga, banyak ujiannya, banyak liku-likunya. Proses saling mengerti ini tuh dari sudut pandangnya Mbak Hana itu seperti apa sih sosok ibu dan bapak? Mungkin ada yang belum pernah tersampaikan ke ibu, Mbak Hana bisa sampaikan sekarang. Saya nggak tahu kalau misalnya saya lahir tapi nggak di keluarga bapak sama ibu, sayangnya kayak apa, sederhananya gitu. Kalau dipikir pakai logika mungkin orang bakal nganggep kok bisa. Bapak sama ibu saya itu tiap malam selalu ngobrol sama saya, selalu tiap mau tidur sama saya. Saya cuma punya bayangan bahwa suatu hari saya harus sama kayak mereka. Saya harus punya hati seluas bapak sama ibu saya. Mungkin nggak bisa kalau diceritakan sesabar apa bapak sama ibu saya. Ngadepi saya, ngadepi adik saya. Tapi saya banyak belajar kalau ternyata hidup tuh perkara nerima. Dan itu aku belajar dari ibu. Ibu tuh selalu bilang ya udah, manut. Ya udah, ternyata saya nggak tahu kalau nggak lahir di keluarga bapak sama ibu saya tuh Jadi seperti apa? Jadi apa tuh saya nggak tahu. Saya kayak semoga saya selalu punya hati sesabar itu. Masya Allah. Ini cerminan ya, orang tuanya gini, putrinya kayak gini. Masya Allah, luar biasa. Dan tetap hormati ibu, hormati
apa yang menjadi keyakinannya ibu dan bapak ya. Dan Mbak Hana juga bisa memposisikan diri ini sebagai putri untuk terus berbakti, untuk terus sabar, untuk terus ikhlas, mengerti juga posisi ibu dan bapak, gitu ya. Mungkin itu Bismillahirrahmanirrahim. bisa dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Yona Baptista, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Maret 2000. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Selamat. Terima kasih. Bisa. Alhamdulillah.